Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari Prodi PPKN kelas B. Selama mengikuti perkuliahan LKF-PKN atau Landasan Keilmuan dan Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan pada semester ini, terdapat beberapa pengalaman yang relevan dengan konsep filsafat pendidikan sosio-rekonstruksionisme. Sosio-rekonstruksionisme menekankan pada pendidikan harus berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial yang positif, termasuk mengatasi ketidakadilan, ketimpangan, dan isu-isu sosial lainnya. Pada beberapa sesi, saya terlibat dalam diskusi yang mendalam tentang berbagai materi LKF-PKN yang sudah dipresentasikan kelompok. Diskusi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dipresentasikan, tetapi juga mendorong saya untuk berpikir kritis tentang bagaimana pendidikan dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, kami juga didorong untuk melakukan refleksi setiap akhir dari presentasi agar dapat mengetahui sejauh mana kami memahami materi yang dipresentasikan. Konsep sosio-rekonstruksionisme tercermin dalam upaya untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun kesadaran sosial. Selama mengikuti perkuliahan dan melalui berbagai pengalaman yang relevan, saya belajar banyak tentang peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial, yaitu membangun kesadaran kritis, mengembangkan nilai dan sikap sosial, dan mempersiapkan inovasi dan perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Selama perkuliahan ini, pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan telah saya maknai sebagai komponen yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam untuk mempersiapkan diri menjadi individu yang mampu berkontribusi positif pada perubahan sosial. Pendekatan kritis dalam pendidikan mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis berbagai aspek, melatih kemampuan berpikir secara logis dan sistematis untuk mengevaluasi argumen. Berdasarkan pengalaman di mata kuliah LKF-PKN, saya akan menggunakan teknologi pembelajaran, yaitu platform pembelajaran online atau LMS. Yang kedua, Zoom. Nah, Zoom menggunakan platform konferensi video untuk kuliah online, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Dan ketiga, ada Canva. Nah, untuk pembuatan tugas desain ini sangat membantu. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam rancangan perkuliahan, saya akan melakukan pembelajaran berbasis diskusi, yaitu mendorong diskusi kelas yang terbuka di mana setiap mahasiswa merasa aman dan didukung untuk berbagi pandangan mereka. Ini sangat membantu membangun rasa inklusi dan partisipasi aktif. Dan yang kedua, melakukan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan kelas, topik proyek, dan metode penilaian. Ini sangat membantu melalui survei, diskusi kelas, atau pertemuan kelompok. Evaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi mahasiswa dalam proses demokratis dapat dilakukan melalui berbagai metode. Yang pertama, presentasi proyek. Mahasiswa dapat mempresentasikan proyek mereka di depan dan memberikan kesempatan untuk berbagi hasil dan menerima umpan balik dari rekan-rekannya. Yang kedua, pengembangan portofolio, yaitu meminta mahasiswa untuk mengumpulkan portofolio yang mencakup semua tugas, proyek, refleksi, dan esai selama semester. Portofolio ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan dan pemahaman mereka tentang kesadaran sosial dan partisipasi demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.